Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami mengundang untuk bangkit berdiri dan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, saya yakin kita bersuka cita karena Natal. Perayaan Natal adalah sebuah tradisi yang telah dilakukan oleh gereja selama ribuan tahun. Dari permulaan abad ke-5 Masehi, umat Kristiani memperingati kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia yang datang dan lahir ke dalam dunia, yang pada umumnya dirayakan pada tanggal 25 Desember. Kata Natal berasal dari bahasa Latin natalis, yang artinya lahir atau kelahiran, yang menunjuk pada hari kelahiran Yesus. Sementara kata Christmas atau Natal dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Inggris kuno Christus Messe atau Christ's Mass yang artinya penderitaan Kristus. Ini adalah pandangan yang menjelaskan bahwa Kristus memulai penderitaannya saat dia datang dan lahir sebagai manusia. Semua karena begitu besar kasihnya bagi umat manusia sehingga dia meninggalkan segala kemuliaan yang dia miliki dan lahir di palungan yang hina. Semua karena kasihnya bagi kita. Natal adalah suatu masa di mana kita ingat lagi akan kasih Tuhan itu. Kasih yang secara luar biasa dipertunjukkan kepada seluruh umat manusia. Pada saat itu dikatakan sejumlah besar bala tentara sorga memuji-muji Allah dengan nyanyian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sungguh, sebuah sambutan yang layak bagi raja di atas segala raja. Namun ternyata di samping sukacita dan damai sejahtera yang menyertai perayaan kelahiran Tuhan Yesus, ada juga kelompok tertentu yang dengan sinis mengatakan bahwa Natal itu adalah perayaan non-Kristen, yaitu festival Romawi yang bernama Natalis Solis Invicti, atau Hari Kelahiran Matahari yang tak terkalahkan. Ini acara yang diprakarsai oleh Kaisar Romawi yaitu Aurelius pada tahun 274 Masehi. Namun faktanya tidak demikian. Justru ditemukan banyak catatan bapak-bapak gereja tentang perayaan Natal sebelum lahirnya festival matahari. Maka bisa dikatakan bahwa perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari, malah mungkin sebaliknya, bahwa festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Kemudian bagaimana dengan tanggal di mana kita harus merayakan Natal? Walaupun 25 Desember paling banyak digunakan oleh gereja-gereja untuk merayakan Natal, gereja-gereja timur seperti Ortodoks, Syria, dan Yunani menetapkan tanggal 6 Januari sebagai hari Natal. Sekalipun ada perbedaan, pada umumnya perayaan Natal dilakukan antara awal bulan Desember hingga Januari. Gereja kita mengambil posisi bahwa perayaan Natal secara esensial tidak keliru. Pandangan yang mengatakan bahwa perayaan Natal adalah hal yang tidak boleh dilakukan karena tidak ada perintah yang tertulis di dalam Alkitab adalah pendapat yang tidak tepat. Jangan sampai kita memaksakan penafsiran yang ayatiah atau literal sehingga apabila tidak ada ayat pendukungnya maka dianggap keliru dan tidak boleh dilakukan. Padahal secara esensial justru Alkitabiah. Merayakan, menceritakan, mengingat, dan mewartakan kehidupan Yesus dimulai dari kelahirannya hingga kenaikannya justru adalah hal yang harus dilakukan oleh gereja dalam memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus. Perayaan Natal oleh gereja justru selalu menjadi momen yang baik untuk menyegarkan jiwa dan iman umat Tuhan dan momen untuk menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa kepada dunia bahwa Bapa mengutus anaknya Kristus Yesus datang ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka.
Perayaan Natal artinya memuliakan Allah, Gloria Dei, memberitakan firman Allah, Verbum Dei, dan melaksanakan misi Allah, Missio Dei. Demikian juga mengenai tanggal perayaan Natal, gereja kita tidak memandang perayaan Natal mutlak harus diadakan pada tanggal 25 Desember, selama esensi dari perayaan tersebut adalah untuk memperingati kelahiran dari Tuhan Yesus. Jadi, upaya-upaya untuk mendiskreditkan hari Natal justru adalah upaya-upaya untuk memecah belah umat Kristen dan untuk menghalangi pemberitaan tentang kedatangan Kristus yang pertama kali dan rencana karya keselamatannya. Natal sendiri sekarang sudah menjadi satu season yang dirayakan oleh banyak orang, baik orang percaya maupun tidak percaya. Jika orang percaya bersukacita karena perayaan kelahiran Sang Juru Selamat, orang-orang yang tidak percaya yang juga ingin mendapatkan kegembiraan yang sama dalam musim ini tidak mau melibatkan Kristus di dalamnya. Salah satu contoh yang paling ikonik berhubungan dengan hal ini adalah sosok Santa Claus. Sosok ini dipakai oleh banyak orang yang ingin mendapatkan kegembiraan Natal tanpa melibatkan Kristus atau kisah mujizat kelahirannya. Dan meskipun tidak ada yang salah dengan membagikan hadiah pada saat Natal untuk orang-orang yang kita kasihi, meskipun tidak ada yang salah dengan menyalakan lilin untuk merayakan hari Natal, dan meskipun tidak ada yang salah dengan memasang pohon Natal sebagai dekorasi atau ornamen Natal, yang penting untuk dimengerti adalah bahwa tidak ada sosok, ornamen, atau tradisi yang boleh menggantikan arti dan tujuan sesungguhnya dari hari Natal, yaitu untuk memperingati hari kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang merupakan hadiah terbesar bagi kita semua. Dengan itu, biarlah dengan merayakan Natal, kita diingatkan bahwa terang Kristus itu tetap ada dalam hidup kita, dan bahwa kita tidak menjalani kehidupan ini sendirian, tetapi bersamanya. Dan di tengah kesulitan apapun yang mungkin ada di hadapan kita saat ini, kiranya hal ini tidak meredupkan semangat dan sukacita kita dalam merayakan Natal. Sesuai dengan tema Natal kita, Immanuel, Allah menyertai kita. Kiranya damai dan kasih Allah terus menyertai kita selama bulan yang spesial ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah, dan selamat Natal. Shalom saudara-saudara semuanya, berjumpa lagi kita di ibadah online minggu ini. Saya rindu mengajak setiap kita untuk persiapkan hati kita untuk kita bisa bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita mulai ibadah ini dengan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat segala hal yang telah Tuhan berikan buat kami. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami. Bagaimana dan apapun keadaan kami, baik suka maupun tidak, Tuhan kami percaya Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Biarlah Tuhan kami mau masuk di dalam hadirat-Mu. Engkau yang sucikan, Engkau yang kuduskan setiap kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati
kita sama-sama nyanyikan lagu ini, saudara. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat jawabanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh sebagai doa kita, saudara, buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Biar lagu ini menjadi doa kami kepadamu, ya Aba. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mau masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita persiapkan hati kita supaya firman yang kita dengar bisa bertumbuh dan berakar di dalam hidup kita. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Haleluya. Kami mau datang kepadamu, ya Aba. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia
Oh, haleluya, haleluya. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Aku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ajar kami untuk menjadi taat dan setia kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Puji Tuhan, saya berharap kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersukacita dalam ibadah kita di pagi hari ini. Dan mari kita berdoa untuk kita mulai merenungkan firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar atas kami. Kalau di pagi ini kami kembali akan mendengar dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan urapi kami Tuhan Yesus. Untuk kebenaran itu bisa kami mengerti dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan berbicara soal contoh, untuk kita menjadi contoh, menjadi teladan. Ya. Karena lewat gembala sidang kita hari-hari ini terus memperkatakan bahwa generasi Yeremia adalah generasi yang akan Tuhan pakai. Karena itu gereja perlu mempersiapkan generasi ini. Bukan cuma mempersiapkan saja dengan slogan mempersiapkan, tapi perlu ada contoh, perlu ada yang dilihat, ya. Karena itu biar kita merenungkan bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Amsal 18 ayat yang ke-15. Amsal yang ke-18 ayat yang ke-15. Firman Tuhan katakan, hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Nah, jika Bapak Ibu di handphone atau di melihat dengan arti lain, ya, di bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan gini: orang berbudi selalu haus akan pengetahuan. Orang bijaksana selalu ingin mendapat ajaran. Ya. Kalau kita memiliki budi yang baik, kita akan selalu haus untuk kita belajar. Ya. Bukan cuma belajar, tapi kita melakukan apa yang kita sudah pelajari. Ya. Karena itu perlu ada contoh, saya bilang di awal tadi. Perlu ada yang dilihat. Ya. Di dalam keluarga tidak mungkin seorang anak bisa melakukan sesuatu tanpa dia melihat, ya, tanpa dia mencontoh. Ya. Kalau saudara melihat dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27, di mana Allah sudah menyatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya. Kita diciptakan menurut gambarnya, gambar Allah. Ya.
Dan saya percaya biasanya seorang pencipta itu selalu ingin dikenal dari ciptaannya. Begitu juga dengan Tuhan kita. Tuhan mau menciptakan kita dengan tujuan untuk menjadi representatifnya Allah, menunjukkan kehadiran Allah di muka ini, di muka bumi ini. Sehingga semua orang bisa mengenal Allah dengan benar. Lewat siapa? Lewat kehidupan kita. Menjadi contoh. Dalam Alkitab juga sudah menjelaskan bahwa Yesus hadir di muka bumi ini, itu juga menjadi contoh buat setiap kita semua. Dia mencontoh kehidupannya. Dia meneladani ketaatannya kepada Bapaknya di surga. Sekalipun ada momen di mana dia bisa menolak apa yang sudah ditugaskan. Saudara ingat pada saat Tuhan Yesus sebelum disalibkan, dia ada di Taman Getsemani. Alkitab katakan dia sedang berdoa. Saudara tahu apa doanya? Dia bilang gini, "Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku." Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus yang juga dia menunjukkan kemanusiaannya pada di Taman Getsemani, dia ingin melepaskan itu. Kenapa? Dia nggak kuat. Alkitab katakan keringatnya, peluhnya itu seperti tetesan darah. Betapa stresnya dia pada saat itu. Orang yang tidak berdosa dijadikan berdosa dan dia tahu hukumannya. Dan hukuman Romawi pada saat itu yang kita lihat di film The Passion of the Christ, bahkan mungkin lebih sadis, lebih kejam gitu ya. Bahkan Alkitab katakan rupanya aja kita nggak bisa kenal. Kenapa? Karena dia niaya dengan luar biasa. Dia harus tanggung itu. Tapi apa yang Tuhan Yesus contohkan, dia bilang, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Kita perlu menjadi contoh, Bapak Ibu Saudara. Di dalam keluarga kita perlu menjadi contoh. Di dalam kehidupan kita perlu menjadi contoh. Orang tua nggak bisa bilang kepada anaknya, kamu harus rajin baca Alkitab. Dia nggak pernah lihat orang tuanya baca Alkitab. Kamu harus rajin ke gereja. Dia nggak pernah lihat orang tuanya mencontohkan dia, mengajak dia ke gereja. Hal yang berkesan dari orang tua saya pada saat itu, sekarang kalau papa saya sudah meninggal, pada saat saya kecil saya dibangunin oleh dia dan saya diajak ke gereja oleh dia. Walaupun iming-imingnya pada saat itu habis pulang gereja kita makan tupat sayur ya gitu. Wah, saya seneng, namanya anak-anak lagi liburan hari Minggu dikasih jajan gitu ya. Memang di depan gereja saya pada saat itu dengan papa saya banyak yang jualan, jadi saya bisa jajan di situ. Tapi paling tidak orang tua harus menjadi contoh. Anak-anak kita contoh untuk mereka berdoa. Anak-anak kita kasih contoh untuk mereka beribadah dengan sungguh-sungguh. Apalagi online zaman sekarang gitu ya. Saudara, ibadah udah gak perlu datang, tinggal buka media saudara ya. Cuman caranya itu yang kita harus kasih contoh, dengan cara yang benar ya. Duduk di tempat yang benar, memuji Tuhan dengan benar ya. Mari kita lihat lagi apa yang harus kita lakukan ya. Jika kita belajar dari Amsal yang tadi yang kita baca ya, yang pertama kita harus memiliki kehausan ya, memiliki kerinduan. Kerinduan apa? Kerinduan untuk belajar akan yang namanya kebenaran. Kerinduan untuk belajar memperbaiki kehidupan dari apa yang kita sudah pelajari ya. Sekali lagi ya, kita bukan saja belajar, tapi kita harus belajar melakukan apa yang kita sudah pelajari. Di dalam firman Tuhan banyak hal yang kita bisa pelajari. Mari kita pakai itu. Nah, hal itu
tidak bisa dengan otomatis kita kerjakan tanpa kita memiliki kerinduan untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau lakukan dalam setiap kehidupan kita. Apalagi Alkitab katakan kita wajib hidup sama seperti Kristus sudah hidup. Aduh, ya. Mungkin banyak bapak ibu saudara bilang, wah dia Tuhan. Ya. Tapi enggak saudara, kalau baca kisah para rasul, ya, rasul-rasul, murid-murid, bahkan jemaat dipakai semua di dalam pergerakan Tuhan. Menjadi contoh bagi dunia ini sampai Injil diberitakan sampai ujung-ujung. Saat ini adalah bagian kita. Generasi kita, bapak ibu saudara yang punya anak, saudara harus melihat generasi bapak ibu saudara, anak-anak saudara. Ini butuh figur, butuh contoh. Karena orang tua harus menjadi contoh buat anaknya. Gereja juga harus menjadi contoh untuk jemaatnya. Gereja juga harus ada yang dicontoh, harus ada yang dilihat. Untuk generasi ini bisa menggantikan yang ada. Untuk anak-anak muda bisa bergerak di dalam gereja. Karena gereja tanpa anak-anak muda ini menjadi satu yang janggal, sesuatu yang tidak bisa melakukan hal yang luar biasa. Karena anak muda memiliki gaya yang agresif, ya, mereka lebih kreatif. Ya. Gereja perlu menjadi contoh. Para bapak-bapak di gereja harus menjadi contoh. Ya. Soal kebenaran firman Tuhan, soal baca Alkitab, soal berdoa, kita menjadi contoh. Kita ada, kita hadir untuk mereka semua. Yang pertama perlu ada kehausan. Yang kedua, ya, selalu ingin mendapatkan ajaran. Nah, seringkali ajaran itu bukan sekedar kita mendengarkan, tapi ajaran itu seringkali adalah sesuatu yang kita rasakan. Pembentukan itu bukan saja kita membaca, mendengarkan, tapi sesuatu yang dibentuk di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Mungkin ada saatnya disiplin, ada sesuatu yang nggak enak terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tapi Alkitab katakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita semua. Mungkin terjadi di dalam kehidupan kita, mungkin terjadi dalam keluarga kita, mungkin terjadi dalam ekonomi kita, mungkin terjadi dalam hubungan suami istri yang ada. Tapi segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Asalkan kita mengerti bahwa Tuhan sudah membentuk kita, bahwa kita memiliki kehausan akan kebenaran, ya. Orientasi kita untuk melakukan sesuatu yang benar. Selalu ingin mendapatkan ajaran. Amsal 3 ayat yang ke-12 dikatakan, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Gak mungkin seorang anak itu sayang kepada anaknya, ya, tanpa dia memberi pengajaran yang terbaik. Mungkin saking disayangnya sesuatu hal yang menyakitkan buat anaknya mungkin. Ya, saya ingat di Samuel 24 ayat yang ke-14, Daud pernah berkata gini. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, kepada Gad, ya, suku Gad pada saat itu, ya. Sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Saudara nanti melihat di satu perikop di 2 Samuel 24 ayat yang ke-14, ya, di mana Daud mendapatkan hukuman dari Allah dan dia lebih memilih dihukum oleh Tuhan daripada jatuh ke tangannya manusia. Saya juga pernah bilang kepada anak saya, ya, papa lebih baik keras sama kamu daripada kamu dikerasin oleh orang di luar. Ya, saudara, kita biar menjadi contoh, jadi teladan dalam setiap kehidupan kita. Ini mungkin saat kita mendengarnya sesuatu hal yang mudah, tapi untuk kita melakukannya dan mengaplikasikannya,
ini sesuatu hal yang tidak mudah. Ya. Sebagai orang yang dicontoh, dia harus menunjukkan sesuatu yang lebih dari orang yang mencontoh. Karena itu, biar kebenaran Tuhan yang memampukan setiap kita. Biar kebenaran Tuhan yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang bijaksana dan dipakai Tuhan di akhir zaman ini. Amin. Saya nggak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu bagaimana keadaan anak-anak saudara. Apakah saat ini sudah mencontoh, menggambarkan dari kehidupan keluarga Bapak Ibu Saudara? Ya. Tidak ada kata terlambat. Mari kita bangun itu di dalam keluarga kita, dalam gereja Tuhan yang ada. Apakah jemaat-jemaat sudah menggambarkan ini adalah gambaran dari gereja kita? Kalau belum, tidak ada kata terlambat. Mari kita sama-sama kita bangun untuk generasi Yeremia dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa hari-hari ini. Menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Sehingga seperti anak panah di tangan pahlawan, dia akan melesat dengan luar biasa dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Semangat Bapak Ibu Saudara, biar firman Tuhan yang terus menguatkan kita semua. Haleluya. Mari sama-sama sekali lagi kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang sudah mengingatkan kami semua Tuhan Yesus, untuk kami menjadi orang-orang yang haus akan kebenaran, akan pengetahuan akan firman Tuhan, agar kami menjadi orang yang bijaksana. Tuhan, bentuk setiap kehidupan kami, sekalipun mungkin tidak enak, tapi itu mendatangkan kebaikan buat setiap kehidupan kami semua. Mungkin hari-hari ini kami sedang dalam pembentukan Tuhan. Mungkin hari-hari ini Tuhan sedang mengajar kami, buat kami menjadi sadar Tuhan, bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan itu penuh kasih dan sayang seperti yang Daud katakan. Sehingga seperti Daud yang selalu ingin diajar oleh Tuhan, kami juga mau Tuhan Yesus bentuk kami, pimpin kami, untuk kami menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat setiap kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan membacakan firman Tuhan yang ada di Mazmur 91. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri dan kita perkatakan firman Tuhan ini dengan penuh semangat. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang serebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi,
engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperintahkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa syafaat sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala penyertaan-Mu, buat pemberitaan firman Tuhan yang sudah kami terima Tuhan pada hari ini. Dan biarlah Tuhan setiap benih firman Allah yang sudah ditaburkan di dalam kehidupan kami pada hari ini Tuhan, itu semuanya menjadi benih-benih yang luar biasa ya Tuhan, yang akan bertumbuh, berakar dan berbuah-buah yang lebat, yang manis, dan kami boleh persembahkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan doa kami juga Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan pada hari ini. Kiranya terus Tuhan penyertaan-Mu Tuhan Yesus, kebaikan-Mu Tuhan, pengurapan-Mu ya Bapa di surga senantiasa Kau nyatakan bagi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan dalam kesempatan yang baik ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan yang kami kasihi ini Tuhan Yesus. Hari-hari ini Tuhan masih mengizinkan bangsa kami menghadapi pandemi COVID-19 ya Tuhan. Doa kami ya Bapa di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, berikan terus Tuhan kekuatan dan penyertaan bagi bangsa kami, bagi negara kami Tuhan Yesus. Dan kami berdoa berseru-seru kepada Tuhan, Bapa pulihkan bangsa kami, Bapa berkati bangsa kami ya Tuhan Yesus. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan Yesus, kami membutuhkan Engkau ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jadikan Tuhan bangsa kami Indonesia ini Tuhan menjadi Indonesia yang baru di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap pemerintahan yang ada di bangsa kami, dari pemerintahan yang ada di pusat sampai pemerintahan yang ada di daerah. Tuhan juga menyertai senantiasa para pemimpin-pemimpin kami yang ada di pemerintahan ya Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan, kesehatan yang prima bagi mereka semua ya Bapa, untuk mengurusi negara kami, untuk mengurusi daerah masing-masing Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan segala hikmat dan pikiran-Mu. Engkau berikan segala tuntunan-Mu buat pemerintahan dan di negara kami ini Bapa. Khususnya buat Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan. Buat Pak Wapres Bapa di surga, Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Dan buat semua menteri-menteri yang ada ya Tuhan Yesus. Semua mereka kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah takut akan Tuhan ada pada mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga ya Tuhan berdoa ya Bapa di surga, buat setiap para pemimpin-pemimpin rohani kami ya Bapa di surga. Tuhan, kami berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo Tuhan, bersama keluarga dan keluarga besarnya. Kiranya Tuhan terus menyertai, mengurapi dan memberkati Tuhan pemimpin rohani kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa buat setiap keempat wakil gembala pembina Tuhan, penyertaan juga Tuhan, penyertaan yang sama, pengurapan Tuhan yang sama yang Kau berikan buat gembala pembina kami, Kau juga nyatakan buat setiap wakil gembala pembina ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan juga buat seluruh karayon KCK yang ada ya Tuhan, khususnya karayon kami, karayon 1F, Bapak Pendeta Dr. Andus Budi Sastradi Putra MTH ya Tuhan. Engkau juga ya Tuhan menyertai, melindungi dan mengurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat semua gembala-gembala cabang dan ranting yang ada, khususnya gembala kami di GB Empang 3, Bapak Pendeta Daniel Pujo Sudarmo ya Tuhan. Engkau urapi Tuhan, Engkau sertai Tuhan, Engkau berkati, Engkau lindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat semua gembala-gembala kul yang ada ya Tuhan. Engkau juga menyertai dan urapan-Mu
Engkau curahkan bagi semua gembala-gembala kuliah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan tidak lupa kami berdoa ya Bapa di surga, buat setiap Tuhan jemaat-Mu ya Tuhan yang ada di GB Empang 3. Dan juga buat setiap orang yang mengikuti ibadah online GB Empang 3 Tuhan. Kiranya Tuhan kasih setia, kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Kau nyatakan terus bagi semua Tuhan jemaat-Mu dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan diri kami kepadamu dan berlindung kepadamu khususnya karena ini masih pandemi COVID-19. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa syafaat kami ya Bapa pada saat ini Tuhan. Engkau yang mendengarkan dan mengabulkan doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa di surga. Dan sebelum kami Tuhan akhiri ibadah kami ini, kami Tuhan rindu menerima berkat yang Kau curahkan melalui hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Setelah kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita akan pujian. Kami Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih-kasih Tuhan biji mata Allah. Terimalah berkat kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manisnya Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan yang percaya diberkati dan sangat kasih Tuhan yang senantiasa hidup dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan yang telah dan siap memasuki tahun integritas. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, terus berkati.